Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Amalia dengan NIM 200512040442 dari Prodi Teknik Informatika kelas 2020B. Saya dari Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sejarah dari internet. Nah, yang akan kita bahas pertama yaitu sejarah internet di dunia. Sebelum kita masuk ke sejarah internet sendiri, kita bahas pengertiannya terlebih dahulu. Menurut salah satu tokoh, yaitu Utomo, tahun 2002, internet merupakan singkatan dari International Network, yang didefinisikan sebagai suatu jaringan komputer yang sangat besar, di mana jaringan komputer tersebut terdiri dari beberapa jaringan-jaringan kecil yang saling terhubung satu sama lain. Sejarah internet sendiri dimulai pada tahun 1969. Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh DARPA atau singkatan dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui proyek lembaga ARPA yang mengembangkan jaringan bernama ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network, di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana perangkat lunak atau software komputer yang berbasis Unix dapat berpadu padan dengan perangkat keras atau hardware dari komputer tersebut, yang merupakan cikal bakal terbentuknya sistem operasi Linux. Tujuan awal dibentuknya proyek tersebut yaitu untuk keperluan militer. Pada saat itu, DARPA atau US Department of Defense membuat sistem jaringan komputer yang tersebar dengan menghubungkan komputer di daerah-daerah vital untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir dan untuk menghindari terjadinya informasi terpusat yang apabila terjadi perang atau serangan dari musuh akan mudah dihancurkan. Nah, pada awalnya, ARPANET hanya menghubungkan 4 situs saja, seperti gambar di atas ini, yaitu Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, dan University of Utah. Secara umum, ARPANET dikenalkan pada bulan Oktober 1972. Tak lama kemudian, proyek tersebut menarik perhatian berbagai universitas di negara tersebut, sehingga proyek yang dikerjakan oleh ARPANET itu berkembang dengan pesat, yang mengakibatkan ARPANET kesulitan dalam manajemen. Karena kesulitan tersebut, maka kemudian ARPANET dipecah menjadi dua, yaitu MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET khusus untuk ini ARPANET baru dan lebih kecil dari sebelumnya untuk keperluan non-militer. Dan gabungan kedua jaringan tersebut, yaitu MILNET dan ARPANET, dikenal dengan nama DARPA Internet, atau yang sekarang dikenal dengan nama Internet. Nah, pada tahun 1980, internet mulai digunakan secara terbatas untuk menghubungkan beberapa kampus-kampus universitas terkenal di Amerika Serikat. Protokol standar TCP/IP sendiri ini mulai dikenal ke umum pada tahun 1982. Kemudian pada tahun 1984, sistem domain mulai diperkenalkan kepada masyarakat, atau yang saat ini kita kenal dengan istilah DNS atau Domain Name System. DNS ini memiliki fungsi untuk menamakan sistem pemberian nama alamat yang ada pada jaringan komputer, sehingga kemudian pada tahun 2000, internet semakin berkembang dengan pesat. Nah, pada tahun 1986, kemudian dibangun National Science Foundation Network atau yang dikenal dengan NSFNet, dan menggantikan peran ARPANET sendiri yang akan dibubarkan pada tahun 1990 sebagai jaringan riset di Amerika Serikat. Gambaran NSFNet pada tahun 1996 yaitu seperti gambar di samping ini. Selanjutnya pada tahun 1990, pada saat ARPANET ini dibubarkan, muncul kode penelusuran www yang merupakan singkatan dari World Wide Web. Selanjutnya kita bahas sejarah internet masuk di Indonesia, bagaimana internet tersebut masuk ke negara Indonesia.
Nah, sejarah internet di Indonesia sendiri dimulai pada tahun 1990-an. Yang pada saat itu, jaringan internet di Indonesia ini lebih dikenal dengan paguyuban network. Pada perkembangannya, suasana terasa lebih komersial dan individual di sebagian aktivitasnya, terutama yang melibatkan perdagangan internet. Terdapat nama-nama legendaris yang tercatat dalam sejarah awal internet di Indonesia pada tahun 1992 sampai 1994. Di antaranya yaitu RMS Ibrahim, Adi Sumata, Suryono, Muhammad Ihsan, Putu, Robi Subiakto, Firman Siregar, Adi Idrayanto, dan Ono W. Purbo. Nah, selanjutnya kita bahas secara singkat bagaimana sejarah dari masuknya internet ke Indonesia. Inspirasi tulisan-tulisan awal internet di Indonesia datang dari kegiatan di Amati Radio, yaitu Amateur Radio Club atau ARC ITB pada tahun 1986. Bermodalkan pesawat transceiver HFSSB Kenwood TS-430 milik Harya Sudi Pratama dengan komputer merek Apple II milik Ono W. Purbo, sekitar belasan anak muda ITB berguru pada senior seperti Robi Subiakto, Ahmad Yani, Yos, di band 40M. Rodi Subiakto itu merupakan pakar di antara para amatir radio di Indonesia, khususnya untuk komunikasi data paket radio yang kemudian didorong ke arah TCP/IP. Nah, teknologi paket radio TCP/IP ini kemudian diadopsi oleh rekan-rekan BPPT, 8, UI, dan ITB yang kemudian menjadi tumpuan di paguyuban net pada tahun 1992 hingga 1994. Robi Subiakto juga menjadi koordinator IP pertama dari AMRP-Net, atau singkatan dari Amatir Packet Radio Network, yang di internet dikenal dengan nama domain ampr.org dan IP 44.132. Nah, sejak tahun 2000, AMPR-Net di Indonesia ini dikoordinir oleh Ono W. Purbo. Koordinasi dan aktivitas dari Robi Subiakto mengharuskan seseorang untuk menjadi anggota dari Orari dan dikoordinasi langsung melalui mailing list Orari. Kemudian di tahun 1986 hingga 1987, itu merupakan awal perkembangan jaringan paket radio di Indonesia. Robi Subiakto sendiri merupakan pionir di kalangan pelaku radio amatir Indonesia yang mengaitkan jaringan amatir Bulletin Board System atau disingkat BBS, yang merupakan jaringan email store and forward yang mengaitkan banyak server BBS amatir radio seluruh dunia agar email dapat berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya kita bahas penyedia internet di Indonesia pada era tahun 1994. Internet Service Provider (ISP) atau penyedia internet yang pertama kali ada di Indonesia yaitu IP Technet, yang secara resmi berdiri dan mulai beroperasi pada awal tahun 1994. Pada tahun yang sama juga muncul PT Indo Internet atau Indonet yang dikomandoi secara paruh waktu oleh Sanjaya. Indonet adalah penyedia internet komersial pertama di Indonesia yang mendapat lisensi dari PT Lintas Arta. Pada waktu itu, mereka belum begitu paham tentang bisnis di internet di Indonesia, mengingat masih sedikit dan terbatasnya pengguna, dan untuk dapat terhubung ke internet sendiri, waktu itu harus memakai dial-up oleh Indonet. Nah, selanjutnya kita bahas tentang warung internet atau yang biasa kita kenal dengan kata warnet. Tidak diketahui siapa yang pertama kali memulai menyediakan layanan warung internet ini di Indonesia, tapi bisa terlihat pada tahun aktifnya, yaitu sekitar 1996 hingga 1998-an. Salah satu tokoh dalam perkembangan warnet ini salah satunya yaitu Wasantara dari PT Pos Indonesia. Pada tahun 1997 hingga 1998, pada awalnya para pionir yang memiliki beberapa komputer yang terhubung ke internet di ruang kontrakannya, mereka menyewakan komputernya tersebut kepada orang-orang. Baru kemudian dikenal dengan istilah warnet atau warung internet atau war-in. Tapi pada akhirnya sebutan warnetlah yang paling banyak digunakan oleh masyarakat.
Akhirnya pada 25 Mei tahun 2000, dibentuklah Asosiasi Warnet Indonesia lewat pertemuan dan mufakat yang digelar di kantor Dikmenjur. Asosiasi Warnet Indonesia disingkat menjadi AWARI, yang diketuai oleh Rudi Rusdiah. Namun, dinilai kurang transparan oleh para aktivis, hingga pada tahun 2001 ketuanya diganti menjadi Judith MS, Michael Sunggiardi, dan Abdullah Koro. Ketua umum yang lama, yaitu Rudi Rusdiah, mendirikan organisasi baru yang bernama Asosiasi Pengusaha Warnet Komunitas Telematika, atau disingkat dengan APW Komitel atau APW, bersama Abdullah Koro, Dr. Naswil Idris, Hani Sumakul, dan Adlin Syah. APW ini bersifat komersial, bisnis warnet, dan pengusaha, sedangkan AWARI hanya komunitas warnet saja. Selanjutnya kita bahas apa saja manfaat dari internet. Internet adalah jaringan komputer yang menyediakan berbagai sumber informasi dan komunikasi yang bersifat global. Sarana internet tidak mengenal batas-batas geografis suatu negara dan jangkauan informasinya tidak terbatas. Pengguna internet semakin banyak karena didukung oleh beberapa sebab, yaitu yang pertama, internet merupakan sarana komunikasi murah. Yang kedua, di dalam internet terdapat sumber informasi yang sangat luas. Yang ketiga, dengan adanya internet membuka tantangan baru untuk berusaha. Yang keempat, informasi yang ada di internet tanpa batas atau tanpa sensor. Yang kelima, jangkauan informasi dan komunikasi di internet tanpa batas. Dan masih banyak manfaat internet yang lain. Nah, sekian video penjelasan sejarah internet dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.